Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Robi Fauji, SCMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis. Perkenalkan, saya Alma Kurnia selaku moderator kelompok Pomodoro kelas MN22E. Kelompok kami yang terdiri dari Ahmad Rifai Al-Fahmi, Della Safira, Elvani Marbun, Gita Cahyani, Irma Lestari, Muhammad Azka Fahmi, Naila Nasikah, Nanda Fitria Saputri, Reza Gilang Resalis, dan Rizky Pratama. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi bisnis modal kanvas kami serta proposal yang sudah kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan bisnis. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Key partners, e-commerce, dan toko elektronik. Selanjutnya di sini ada FA activity, yaitu yang pertama pembuatan produk untuk meningkatkan fitur, misalnya mengeluarkan auto baterai yang lebih tahan lama, yang kedua melakukan praktik yang portable, yang ketiga manajemen target untuk memastikan realitas. Selanjutnya value proposition. Value proposition pada Pomodoro Timer yaitu mudah digunakan dengan fungsi pengingat atau audio, materialnya tahan lama dan aman, terakhir timer yang fasilitasi metode kerja Pomodoro untuk meningkatkan produktivitas. Nah, baik, selanjutnya yaitu adalah channels. Sosial media marketing yang digunakan oleh Pomodoro Timer Portable di sini yaitu pemesanannya secara online melalui Shopee, TikTok, dan Instagram. Selanjutnya ada customer segment dari Pomodoro Timer Portable, yaitu yang pertama ada pelajar, kemudian yang kedua ada mahasiswa, yang ketiga ada profesional, dan yang keempat ada pekerja. Selanjutnya ada customer relationship, seperti sosial media, Shopee, Tokopedia, dan juga website memorable.com itu sendiri. Baik, berikut adalah revenue stream dari produk usaha kami. Yang pertama, keuntungan dari pengadaan pameran, dan yang kedua, keuntungan dari penjualan produk dari toko online. Cost struktur, biaya komponen elektroniknya seperti LCD, Arduino Uno, kabel. Biaya pemasarannya seperti iklan di media sosial, dan biaya pengiriman logistik. Pakai resort, jadi yang pertama ada pegawai, lalu rumah produksi, lalu sistem pembayaran melalui transfer, dan produk yang dijual. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan executive summary dari produk usaha kami. Pomodoro Timer Portable, yaitu alat elektronik yang dapat meningkatkan produktivitas individu dalam belajar maupun bekerja. Produk ini mengadopsi teknik Pomodoro, yaitu sebuah metode pengelolaan waktu yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas. Teknik Pomodoro membagi waktu belajar menjadi interval 25 menit yang disebut Pomodoro, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Dengan menggunakan teknik ini, pelajar dan pekerja dapat fokus selama jangka waktu yang relatif pendek, yang membuat mereka lebih efisien dalam menyelesaikan tugas tanpa merasa kelelahan. Adapun modifikasi produk yang kami kembangkan adalah sebagai berikut: desain yang praktis, fitur kustomisasi waktu, dan pengingat audio dan visual yang interaktif. Dengan estimasi harga jual sebesar Rp330.000, kami menargetkan pasar dari pelajar, mahasiswa, hingga para pekerja. Selanjutnya yaitu informasi usaha. Nama perusahaan kami Pomodoro dengan nama usaha Pomodoro Timer Portable yang bergerak di bidang teknologi dalam bentuk CV. Kegiatan usaha kami adalah memproduksi timer portable mulai dari perancangan desain, pemilihan komponen elektronik, proses perakitan perangkat, menguji fungsi dan kualitas produk, hingga pengemasan yang menarik. Bisa dilihat di bawah sini, ini merupakan logo kami. Logo ini mempresentasikan Pomodoro Timer Portable dengan ikon jam yang melambangkan manajemen waktu, serta pixel yang memudar untuk menggambarkan digitalisasi dan kematian. Warna jingga menunjukkan semangat, sedangkan hijau mencerminkan keseimbangan dan fokus. Teks modern menekankan inovasi dan kemudahan pengguna.
mewakili produk yang praktis dan relevan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah latar belakang. Manajemen waktu merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi berbagai tuntutan pekerjaan dan aktivitas akademis yang semakin kompleks. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, serta memastikan aktivitas dapat dilakukan secara efisien. Dengan manajemen waktu yang tepat, seseorang bisa mencapai tujuan lebih cepat dan dengan usaha yang lebih terorganisir. Berdasarkan data dari UNESCO dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, indeks minat baca di Indonesia hanya mencapai angka 0,01%. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami memutuskan untuk mengembangkan sebuah produk inovatif bernama Pomodoro Timer Portable. Produk ini mengadopsi teknik Pomodoro, sebuah metode manajemen waktu yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas. Inovasi Pomodoro Timer Portable seperti kostumisasi waktu untuk mengatur durasi sesi kerja dan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan pribadi dan penggunaan peningkatan audio dan visual yang lebih interaktif. Timer ini dilengkapi dengan lampu LED yang berubah warna untuk memberikan notifikasi yang jelas. Lampu merah menunjukkan waktu kerja, kemudian lampu hijau menunjukkan waktu istirahat, dan kuning menandakan bahwa timer sedang dijeda atau di pause. Selanjutnya yaitu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi Pomodoro terdiri dari marketing manager, production manager, product development and manager, finance manager, dan customer service manager. Visi yang diambil dari Pomodoro Timer Portable ini yaitu menjadi penyedia alat bantu manajemen waktu terbaik di Indonesia yang mendukung produktivitas individu melalui solusi inovatif dan portable. Misinya menyediakan Pomodoro Timer Portable yang membantu pelajar, mahasiswa, dan pekerja profesional dalam mengatur waktu secara efektif menggunakan teknik Pomodoro. Tujuan utama dari bisnis Pomodoro Timer Portable ini adalah untuk membantu individu, khususnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja profesional dalam mengelola waktu mereka secara lebih efisien, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keseimbangan antara waktu kerja dan istirahat. Aspek pemasaran. Segmen pasar ada 3. Yang pertama segmen geografis. Usaha kami berada di lingkungan kampus, diantaranya Universitas Buana Perjuangan Karawang, Universitas Singa Perbangsa Karawang, dan SMA Negeri 1 Teluk Jambe, yang dimana mudah dijangkau oleh kalangan pelajar, pengajar, dan perangkat kampus atau sekolah, serta pekerja. Kemudian yang kedua segmen demografis. Pomodoro Timer Portable merupakan alarm atau pengatur waktu portable dengan visualisasi yang menarik yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Yang ketiga, segmen psikografis dengan lingkungan masyarakat di lokasi usaha di berbagai kalangan sosial, gaya hidup, perilaku, dan kepribadian dapat menggunakan Pomodoro Timer Portable ini. Kemudian rencana pemasaran. Tujuan pemasarannya yaitu menarik segmen pasar, membangun brand awareness di kalangan konsumen, dan meningkatkan produktivitas. Analisis pasar ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kekuatannya yaitu kualitas produk tinggi dengan desain yang minimalis, kelemahannya ketergantungan pada alat, peluang meningkatkan kesadaran masyarakat akan manajemen waktu yang baik dan produktivitas, dan ancaman yaitu persaingan ketat. Baik, selanjutnya ada target pasar, yaitu pelajar dan mahasiswa, profesional yang bekerja, dan individu yang kesulitan dalam manajemen waktu. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama, melakukan promosi di media sosial, lalu membuat konten marketing, lalu melakukan promo awal peluncuran, dan melakukan penjualan di platform e-commerce. Lalu selanjutnya ada rencana aksi, yaitu melakukan riset pasar, melakukan pengembangan produk, melakukan strategi pemasaran, memberikan penawaran khusus, dan melakukan evaluasi pengembangan yang keberlanjutan. Lalu ada pangsa pasar, Pomodoro Timer Portable, yaitu dapat dianalisis dari target pasar, kompetisi, dan tren industri. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama ada produk, jadi fitur produk dengan portabilitas, visualisasi, dan kegunaan yang menarik. Lalu yang kedua ada price atau harga.
Harga yang diperkirakan kisaran 330.000 dengan diskon 20% untuk peluncuran pertama. Lalu ada promotion menyelenggarakan acara pameran kampus dan sekolah, mengadakan diskon sebesar 20% di peluncuran pertama dan menyediakan garansi 3 bulan pembelian produk. Lalu ada flashman, saluran distribusi pada toko ATK, e-commerce, toko retail, acara pameran kampus dan sekolah. Selanjutnya, di sini ada aspek produksi operasional, itu peralatan dan teknologi yang digunakan menggunakan alat solder, tester elektronik, dan perangkat lunak pemrograman untuk microteller sebagai alat utama produksi dan mengimplementasikan teknologi digital pada perangkat, termasuk integrasi pengaturan waktu dengan LED dan buzzer yang bisa disesuaikan, jadwal produksi, desain, dan pemilihan komponen 2 hari, perakitan 3 hari, pengujian 1 hari, dan pengemasan 1 hari. Ini memberikan total 8 hari kerja per batch. Produksi memungkinkan fleksibilitas dalam penyesuaian jadwal berdasarkan kebutuhannya. Baik, selanjutnya ada produk dan kapasitas produksi. Jadi pengelolaan bahan baku. Nah, bahan baku itu diambil dari supplier lokal dan internasional yang memiliki reputasi yang baik, yang berkualitas tinggi, dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman untuk komponen elektronik. Ada manajemen kualitas, memastikan tidak ada barang yang rusak melalui tahap uji coba dan menyediakan layanan garansi produk. Dan yang terakhir itu ada kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan peningkatan permintaan dimulai dari skala kecil hingga menengah. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusia. Nah, untuk sumber daya manusia ini menjalankan operasional produksi Pomodoro Timer Portable yang dibutuhkan beberapa peran kunci seperti pemimpin, produksi, desain produksi, teknik di elektronik, penguji kualitas, dan juga staf pengawas. Nah, yang terakhirnya itu ada pengaruh biaya SDM terhadap harga jual. Nah, biaya yang terkait dengan SDM merupakan bagian integral dari biaya produksi. Nah, itu meliputi gaji karyawan, bonus, pelatihan, dan kompensasi lainnya. Biaya ini dihitung dalam penetapan harga jual produk untuk memastikan margin keuntungan yang optimal tanpa mengorbankan kualitas SDM dan produk itu sendiri. Ada aspek keuangan. Yang pertama itu dari sumber pendanaan. Sumber pendanaannya berasal dari modal kami sendiri, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. Kebutuhan pembiayaan atau modal kerja terdiri dari biaya bahan baku utama dan biaya bahan baku penunjang. Biaya bahan baku utama sebesar Rp138.000 dan biaya penunjang sebesar Rp51.000. Jadi total semua modal kerjanya itu Rp189.000. Selanjutnya ada analisa biaya tetap. Analisa biaya tetap terdiri dari biaya promosi, biaya listrik, biaya gaji, dan biaya yang lain-lain. Jadi total biaya tetapnya itu sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku untuk 1 unitnya sebesar Rp189.000 dan untuk 10 unit sebesar Rp1.890.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung untuk 1 unit sebesar Rp100.000 dan untuk 10 unit sebesar 1 juta. Selanjutnya ada biaya pengemasan itu untuk 1 unit Rp1.000 dan untuk 10 unit sebesar Rp10.000. Selanjutnya ada biaya transportasi atau distribusi itu 1 unitnya sebesar Rp8.000 dan untuk 10 unitnya sebesar Rp80.000. Jadi total biaya variabelnya itu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah pengemasan ditambah transportasi atau distribusi, yaitu Rp1.890.000 ditambah Rp1 juta ditambah Rp10.000 ditambah Rp80.000, jadi totalnya itu Rp2.980.000.
Total biaya variabel untuk memproduksi 10 unit itu sebesar Rp2.980.000 atau Rp298.000 per unit. Persediaan awalnya itu Rp310.000. Untuk persediaan akhirnya itu persediaan awal dikurangi biaya produksi. Persediaan awalnya itu Rp310.000 dikurangin Rp290.000 dan persediaan akhirnya itu Rp12.000. Selanjutnya HPP. HPP itu bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya tetap ditambah persediaan awal dikurangin persediaan akhir. Jadi Rp189.000 ditambah 1 juta ditambah 1.500.000 ditambah 310 dikurangin 12.000. Jadi Rp2.689.000 ditambah Rp298.000 dan total HPP-nya itu sebesar Rp2.987.000. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan net present value atau NPV-nya. Di sini ada data untuk tahun 2024 dengan total earning after tax atau EAT-nya yaitu Rp26.400.000 dengan penyusutan Rp1 juta sehingga menghasilkan kas bersih Rp25.400.000 dan diskon faktornya 20% yaitu 0,833 dan menghasilkan PP kas bersih yaitu Rp21.158.200. Nah, untuk perhitungan ke bawahnya sama seperti pada yang di atas dengan menghasilkan total PP kas bersih yaitu Rp88.762.870. Nah, untuk NPV-nya sendiri yaitu rumusnya PP kas bersih dikurangi investasi. Tadi total PP kas bersihnya yaitu Rp88.762.870 dikurangi investasinya sebesar Rp2 juta sehingga menghasilkan nilai Rp86.762.870. Untuk selanjutnya yaitu investasi awal sebesar 2 juta. Biaya awal yang dikeluarkan ini nilainya bersifat negatif dalam perhitungan NPV. Sehingga untuk arus kas selama 5 tahun yaitu pada tahun pertama sebesar Rp25.400.000, untuk tahun kedua Rp27.050.000, untuk tahun ketiga Rp30.350.000, untuk tahun keempat Rp32.660.000 dan tahun kelima yaitu Rp38.600.000. Dan untuk NPV pada tingkat diskonto 10% itu 0,10 dengan perhitungannya sebagai berikut. Untuk tahun pertama Rp25.400.000 dibagi 1,10 menghasilkan nilai Rp23.090.909. Ini berlaku perhitungan untuk tahun berikutnya. Dan untuk total NPV pada tingkat diskonto 10% yaitu negatif 2 juta ditambah Rp23.090.909 ditambah Rp22.355.372 ditambah Rp22.809.917 ditambah Rp22.304.251, kemudian ditambah Rp23.962.018 menghasilkan nilai Rp111.523.467. Yang selanjutnya yaitu perhitungan NPV pada tingkat diskonto 25% atau 0,25. Perhitungannya sama seperti sebelumnya yaitu pada tingkat diskonto 10%. Nah, di sini untuk tahun pertamanya yaitu Rp25.400.000 dibagi 1,25. Ini hasil perhitungan dari Rp25.400.000 dibagi 1 ditambah 0,2541 menghasilkan nilai Rp20.320.000.
Begitupun untuk perhitungan pada tahun-tahun selanjutnya. Sehingga untuk total NPV pada 20%, yaitu negatif 2 juta rupiah ditambah 20.320.000 rupiah ditambah 17.306.400 rupiah ditambah 15.543.390 rupiah ditambah 13.384.351 rupiah ditambah 12.643.043 rupiah menghasilkan nilai sebesar 77.197.000 rupiah 184. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan IRR-nya. Di sini ada NPV pada diskonto 10% yaitu Rp112.523.467 dan NPV pada diskonto 25%-nya yaitu Rp77.197.184. Dan untuk rumus IRR-nya yaitu R rendah ditambah dalam kurung 0 dikurangi NPV rendah dibagi NPV rendah dikurangi NPV rendah. Kemudian dikali R tinggi dikurangi R rendah. Yaitu 0,10 dalam kurung 0, NPV rendahnya 112.523.467 rupiah dibagi 77.197.184 rupiah dikurangi 112.523.467 rupiah. Kemudian dikali 0,25 dikurangi 0,10. Sehingga hasilnya 0 dikurangi 112.523.467 rupiah dibagi 77.197.184 rupiah dikurangi 112.523.467 rupiah. Sama dengan di sini hasilnya negatif 112.523.467 rupiah dibagi negatif 35.326.283 rupiah sehingga menghasilkan nilai 3,187. Di sini 0,10 ditambah ini turun 3,187 dikali 0,15 sehingga menghasilkan nilai 0,578. Dan untuk nilai IRR-nya yaitu 57,8%. Nah, perhitungan IRR ini diperkirakan sekitar 57,8%. Sehingga proyek ini diharapkan menghasilkan pengembalian sekitar 57,8% per tahun dengan syarat asumsi arus kasnya harus terpenuhi. Baik, selanjutnya di sini ada perhitungan untuk BEP atau break even point dengan data seperti sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perolehan biaya tetapnya diperkirakan sebesar Rp1.500.000 dan harga jual per unitnya Rp330.000, biaya variabel per unitnya Rp298.000. Maka dengan rumus BEP unit, biaya tetap dibagi oleh pengurangan dari harga jual per unit dan biaya variabel per unit sebagai yang tertera di layar, yakni Rp1.500.000 dibagi Rp330.000 dikurang Rp298.000 dengan total menjadi 46.875 unit. Dengan artian perusahaan harus menjual sebesar 46.875 unit produk untuk mencapai titik impas, di mana pendapatan yang diperoleh nantinya akan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Dan untuk selanjutnya, perhitungan BEP rupiahnya sebagai berikut. Biaya tetap dibagi 1 dikurangi dari pembagian biaya variabel per unit dan harga jual per unitnya, yakni Rp1.500.000 dibagi 1 dikurangi Rp290.000 dibagi Rp330.000 dengan total menjadi Rp1.499.999. Dengan artian perusahaan harus mencapai pendapatan sebesar Rp1.499.099 atau dibulatkan menjadi Rp1.500.000 untuk mencapai titik impas. Dalam hal ini total pendapatannya yang diperoleh akan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya,
Untuk proyeksi anggaran usahanya, neraca awal usahanya diperkirakan dengan mendapatkan modal awal produksi dari perhitungan biaya peralatan, biaya promosi, dan biaya gajinya, mendapatkan jumlahnya itu kena sekitar Rp1.239.000, dan biaya lain-lainnya seperti biaya listrik, distribusi atau transportasi, dan biaya pengemasannya dikenakan perkiraan Rp390.000. Jadi jika ditotalkan seluruh biaya produksinya, mulai dari modal awal produksi dan biaya lain-lainnya itu ada di sekitar Rp849.000 jumlah neracanya. Dan untuk laba rugi usahanya dengan estimasi dalam 1 bulan jika memproduksi perharinya 10 unit dengan biaya tetap Rp30.040.000, biaya variabelnya Rp56.700.000, dan biaya lain-lainnya Rp2.700.000. Dengan modal atau pengeluarannya itu jadi mencapai Rp89.440.000. Dan pendapatannya dalam 1 bulan dengan harga jual 1 unitnya Rp330.000, jika dijual per unit 10 unitnya dalam per hari, itu mencapai sebesar Rp99 juta. Jadi proyeksi laba ruginya di total pendapatannya Rp99 juta dan modal atau pengeluarannya Rp89.440.000, maka total keuntungan bersihnya ada di sekitar Rp9.560.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.